Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan kemarin memang sangat kontroversial. Selain karena cepatnya pembahasan, kurangnya partisipasi publik dan pengesahan yang dilakukan secepat kilat juga dirasa cukup janggal. But we have to be fair. Jika kita pelajari dan pahami isinya secara benar, ada sisi positif dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam video ini akan ada 7 poin penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan ketenagakerjaan yang penting juga untuk kalian ketahui. So, without further ado, let's go! Hampir seluruh media massa mengutip draft RUU yang beredar pada saat awal-awal isu Undang-Undang Cipta Kerja ini berhembus. Memang dalam draft tersebut isinya sangat mengkhawatirkan. Di video ini referensi gue adalah draft yang gue terima setelah rapat DPR selesai. Dan telah juga dikonfirmasi oleh berbagai macam sumber bahwa isi dan kebenarannya adalah final. Poin-poin penting yang mau gue highlight adalah terkait dengan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak, sourcing, waktu kerja, istirahat dan cuti, upah minimum, dan PHK dan pesangon. First of all, on the basis that no policy will satisfy everyone, pasti ada upside dan downside pada Undang-Undang Cipta Kerja. Poin-poin tersebut akan gue bahas secara fair tanpa adanya embel-embel kepentingan politik dan juga ekonomi. Yang pertama terkait dengan tenaga kerja asing. Pengurusan izin RPTKA yang sebelumnya dapat dilakukan di masing-masing daerah, sekarang ditarik pengurusannya ke pemerintah pusat. Kewajiban penggunaan RPTKA tetap dibutuhkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Namun ada pengecualian untuk kondisi darurat, vokasi, startup bisnis, perjalanan dinas, penelitian yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Itu tidak membutuhkan RPTKA. Yang kedua terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak. Ini menarik. Status karyawan tetap akan tetap ada. Sama seperti existing regulation, apabila dalam PKWT dicantumkan masa percobaan, maka masa percobaan akan dianggap batal demi hukum. Dan yang menarik adalah adanya penegasan. Ketika batal demi hukum, maka masa kerja dihitung dari tanggal perjanjian, bukan tanggal batalnya. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh karyawan kontrak tetap ada persyaratannya. Dan pekerjaan tetap tidak boleh dilakukan oleh karyawan kontrak. Perubahan yang paling penting dan memberatkan adalah PKWT atau karyawan kontrak bisa dilakukan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tidak ada lagi persyaratan jangka waktu kontrak maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun dan diperbarui paling lama 2 tahun setelah diistirahatkan 30 hari. Jika dulu jangka waktu PKWT habis, karyawan tidak mendapatkan apapun, sekarang karyawan kontrak diberikan kompensasi yang besarannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. It's a good thing, right? Yang ketiga terkait dengan outsourcing. Peraturan terkait outsourcing atau alidaya agak sedikit menjadi downside dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan mengenai outsourcing dalam pasal 64 dan 65 dihapus. Kegiatan pokok dan kegiatan yang berhubungan dengan produksi secara langsung dapat diselenggarakan atau diberikan kepada perusahaan alidaya yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Yang keempat adalah terkait dengan waktu kerja. Isu adanya eksploitasi waktu kerja terbukti tidak benar. Waktu kerja tetap sama seperti dengan aturan yang berlaku saat ini, yaitu 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam per hari untuk 5 hari kerja dengan total waktu dalam seminggu adalah 40 jam. Namun demikian, ada penambahan terkait dengan waktu kerja lembur. Dari yang sebelumnya 3 jam per hari dan 14 jam seminggu, menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Jangan di skip dulu videonya, bear with me. Tonton sampai habis ya videonya. Sebelum gue lanjut ke poin selanjutnya, jangan lupa juga untuk like and share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube gue, supaya nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Gratis kok, nggak bayar. Poin yang kelima adalah istirahat dan cuti. Isu terkait dengan dihapusnya hak cuti melaksanakan ibadah, cuti haid, dan cuti lainnya tidak benar dan tetap dipertahankan sama seperti sekarang. Pekerja yang menggunakan hak cuti untuk menghitankan anak, menjalankan ibadah, membaptis anak, melahirkan, cuti haid, dan berduka karena orang tuanya meninggal atau orang di rumah meninggal, tetap diperbolehkan dan sepenuhnya upah tetap dibayar. Namun sayangnya terkait dengan istirahat panjang yang diatur dalam pasal 79 selama 2 bulan tidak lagi dicantumkan sebagai kewajiban dalam Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan dapat diatur di dalam PKB dan peraturan perusahaan. Which means kemungkinan pekerja mendapatkan hak tersebut akan sangat sulit. Terkait dengan upah minimum, gubernur menentukan upah minimum tidak hanya di provinsi tapi juga kota atau kabupaten dengan syarat-syarat tertentu. Upah minimum kota atau kabupaten harus lebih tinggi daripada UMP atau upah minimum provinsi. Upah minimum berlaku untuk pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi ada baseline atau nilai terendah yang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha.
Dan pengusaha tidak dapat lagi menangguhkan upah minimum kecuali usahanya adalah UMKM. Ada ketentuan baru nih terkait dengan usaha UMKM, di mana ada pengecualian kewajiban menerapkan upah minimum dan dapat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Sayangnya, denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah dihilangkan. Salah satu poin yang menarik dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait dengan daluarsa atau kadaluarsa tuntutan upah dan hak yang belum dibayarkan perusahaan yang dulu diatur paling lama 2 tahun dihapuskan. Adanya penegasan pada saat perusahaan pilot, upah dan hak buruh yang belum dibayarkan tetap didahulukan terhadap kreditur preference atau kreditur pemegang hak kebendaan. Poin yang terakhir adalah terkait dengan PHK dan pesangon. Alasan dilakukannya PHK karena merger akuisisi dan likuidasi, efisiensi, kerugian karena tutup, force majeure, dan lain sebagainya tetap ada dan dipertahankan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya saja akan nanti diatur lebih detail dan lebih rinci di peraturan pemerintah. Jumlah besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja tetap dipertahankan, hanya saja jumlahnya in total akan berubah dan nanti akan diatur di peraturan pemerintah juga. Nah, yang menarik adalah dalam proses penyelesaian hubungan industrial atau PHI, buruh mempunyai kewajiban untuk terus bekerja, tetapi perusahaan punya opsi untuk men-sourcing karyawan dengan tetap membayarkan upah dan hak-haknya. Itu tadi hal-hal penting yang menurut gue kalian perlu tahu. Banyak hal yang masih belum jelas dan masih harus menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah. Jika ada hal yang tidak dapat diterima, silakan tempuh jalur hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jangan lewat jalur anarki. Keren juga. Kalau kalian punya pertanyaan dan kalian punya concern atau kalian punya komentar terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, please go to the comment below dan jangan lupa untuk like and share video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube gue supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi, bye. Seluruh informasi dan data disediakan di sini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan jasa penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum terdekat di sekitar Anda.